Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Rizky Pramudia Endi, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, dari berbagai menurut ahli, pengertian manajemen pendidikan itu banyak. Dari yang pertama itu ada Emuliasa. Emuliasa itu menjelaskan bahwasannya manajemen pendidikan yaitu suatu proses pengembangan kinerja, pengembangan kegiatan kerja dan kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang kedua itu ada dari Umar Hamalik. Umar Hamalik itu menjelaskan bahwasannya proses atau sistem peningkatan kemanusiaan dalam sistem pendidikan. Itu menurut Umar Hamalik ya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada dari Mujamil Komar. Beliau menjelaskan kalau proses pengelolaan lembaga dengan cara menguasai sumber belajar untuk mencapai tujuan. Tuh. Dan yang keempat itu ada Suharsimi Arikunto yang menjelaskan bahwasannya manajemen pendidikan yaitu suatu kegiatan yang berupa proses kerjasama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, dari empat tersebut dapat kita gabungkan, yaitu rangkaian kegiatan yang berupa proses kerjasama kelompok orang dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Ya, itu. Selanjutnya, adapun tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar yang efektif, aktif dan menyenangkan. Yang kedua, siswa yang aktif mengembangkan potensi diri, kekuatan spiritual agama, dan pengendalian diri dalam kecerdasan. Dan yang ketiga, terpenuhinya salah satu kompetensi tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tugas administrasi. Yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Itu dari tujuan manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan ini dibagi berbagai macam fungsi ya. Itu ada planning. Planning itu memutuskan rencana ke depannya untuk mencapai suatu tujuan. Kita bisa sebut dengan suatu rencana. Dan organizing itu mengelompokkan, menetapkan dan memberikan otoritas untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, itu sudah ditetapkan di bidangnya masing-masing. Nah, staffing itu merekrut, menyeleksi dan melatih sumber daya manusia. Nah, dari staffing inilah kita bisa menyeleksi orang-orang yang sudah berkompetensi, yang sudah mempunyai kompeten pada bidangnya masing-masing. Nah, agar apa? Agar berjalan dengan sesuai jobnya masing-masing, agar bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan yang terbaik. Tuh, sesuai dengan takarannya ya kalau staffing. Terus ada leading itu mengarahkan dan menyalurkan untuk kepada pencapaian suatu tertentu. Nah, leading ini kita bisa sebut dengan leader ataupun pemimpin kalau bahasa Indonesianya. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, itu ada controlling. Controlling ini mengukur performance terhadap tujuan, menentukan sebab penyimpangan dan mengambil tindakan pengoreksian, mengevaluasi apa yang sudah direncanakan, terus mengevaluasi apa yang sudah terlaksanakan. Setelah itu dikontrol. Nah, itu fungsinya suatu controlling. Bila mana ada yang kurang ataupun bahkan ditambah. Gitu. Nah, selanjutnya ada proses tahapan manajemen pendidikan. Proses tahapan manajemen pendidikan ini
berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, ataupun disebut evaluasi. Tuh, evaluasi ini sangat penting karena mencakup dari semua halnya, mulai dari perencanaannya, terus pengorganisasiannya, pengarahannya, lalu dievaluasi. Itu proses tahapan manajemen pendidikan. Nah, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu ruang lingkup semuanya ya. Ruang lingkup ini yang pertama itu menurut wilayah manajemen pendidikan meliputi suatu negara, provinsi, kota, kabupaten, suatu unit kerja ataupun manajemen kelas. Nah, dan yang kedua itu menurut objek garapannya, itu ada siswa, personil sekolah, manajemen kurikulum, sarana dan prasarana, tata laksana, pembiayaan, terus pendidikan dan manajemen hubungan masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, koordinasian, mengawasi dan mengevaluasi. Sama. Dan yang keempat, yang terakhir itu menurut pelaksanaannya. Itu ada dari kepala sekolah, ada guru, orang-orang yang bekerja di suatu lembaga pendidikan. Nah, itu tadi konsep dasar dari manajemen pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya. Dan apabila ada benarnya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat ilmu yang saya share ini. Akhirul kalam, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.